Selamat pagi Bu Efti dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 pengendalian mutu hasil perikanan akan mempresentasikan Basic Mentality of Quality Control. Adapun anggota kelompok 6 yaitu Flavio Domitila, Dewasya Putra Utomo, Bagus Dwi Saputra, Nanda Audina, dan Rinaldi Septian. Basic Mentality adalah sikap mental yang mendasari cara berpikir dan bertindak dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Mentalitas dasar meliputi 1. Fokus pada pelanggan, 2. Fokus pada PDCA, ketiga fokus pada fakta dan data, keempat fokus pada kerjasama, dan kelima fokus pada keunggulan. Yang pertama, fokus pada pelanggan dibagi menjadi 3, yaitu kualitas adalah nilai tambah bagi pelanggan, yang kedua kualitas adalah QCDSM, dan ketiga pelanggan adalah keseluruhan proses. Yang pertama, kualitas adalah nilai tambah bagi pelanggan. Tidak cukup hanya sekedar memuaskan pelanggan dengan memenuhi harapannya, tetapi perlu untuk menghadirkan customer delight. Hal ini membutuhkan terobosan dan inovasi dalam produk atau jasa yang nantinya akan diberikan. Agar dapat menciptakan nilai tambah, maka dibutuhkan pemahaman akan perilaku pelanggan dan berbagai tren yang sedang berkembang yang dapat dilakukan dengan melakukan riset pasar yang dilakukan secara berkesinambungan. Yang kedua, kualitas adalah QCDSM. Seiring dengan bertumbuh dan tambahnya tuntutan nilai tambah pelanggan, maka harus meningkatkan standar kualitas dalam menghasilkan produk dan jasa yang baik. Adapun beberapa aspek kualitas yang diperlukan dari QCDSM. Yang pertama, quality, di mana kualitas produk dan jasa yang dihasilkan minimal memenuhi harapan pelanggan. Yang kedua, cost, memberikan harga yang realistis bagi pelanggan. Yang ketiga, delivery, tepat waktu atau janji dalam memberikan jasa atau produk. Yang keempat, safety, memperhatikan keselamatan penggunaan dan pembuat. Yang kelima, moral, kualitas semangat Kaizen dalam bekerja dan melayani sesuai dengan etika bisnis dan etika norma. Oke, selanjutnya ada pelanggan adalah keseluruhan proses atau end-to-end customer. Pelaksanaan proses secara benar atau efektif dan efisien sejak awal sampai akhir mutlak dilakukan oleh setiap karyawan untuk membangun keunggulan bersaing. Yang kedua ada fokus pada PDCA. Yang pertama ada manajemen adalah PDCA. B, pengendalian dimulai dari proses awal hingga akhir. Dan C, pengendalian adalah tindakan penanggulangan dan pencegahan. Yang pertama ada manajemen adalah PDCA. Yang pertama ada kegiatan pengendalian, lalu ada perbaikan atau peningkatan dan pemeliharaan. Pada perbaikan dan peningkatan dilakukan tindakan, setelah itu melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pemeriksaan. Lalu pada bagian pemeliharaan, yang pertama ada tindakan, standarisasi, pelaksanaan, dan pemeriksaan. Hanya ada pada beda yang perbaikan atau peningkatan, perencanaan, dan pemeliharaan itu standarisasi. Manajemen is PDCA. Yang pertama ada pemeliharaan, perbaikan, pemeliharaan kembali, perbaikan, pemeliharaan, dan kemajuan. B. Pengendalian dimulai dari proses awal hingga akhir. Pengendalian perlu dilakukan terhadap produk input. Proses pengerjaan atau implementasi hingga akhir itu disebut output. Untuk itu, kita perlu mengembangkan mentalitas berkualitas yang melekat pada pelaku proses dan penerapan. Do it right the first time. Yang pertama ada supplier, di input, memasuki titik awal, proses, memasuki titik akhir, output, setelah itu ke customer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah pengendalian adalah tindakan penanggulangan dan pencegahan atau preventive and correction action. Yang pertama yaitu tanggulangi masalah yang timbul dengan PICA atau Problem Identification and Correction Action dan memutar PDCA. Yang kedua yaitu
pada dasarnya mencegah lebih baik daripada menanggulangi. Cegah terulangannya masalah yang sama dan antisipasi kemungkinannya timbulnya masalah yang lain. Tanggulangi sampai akar masalahnya. Selanjutnya yaitu fokus pada fakta dan data. Yang pertama yaitu manajemen berdasarkan fakta dan data. Yang kedua yaitu prinsip prioritas. Yang ketiga rumus sasaran adalah SMART. Yang keempat adalah prosedur dan standar tertulis. Yang pertama, manajemen berdasarkan fakta dan data. Data adalah potret dari fakta. Data dapat menghindari anggapan, asumsi, salah paham, dan interpretasi yang bisa menyebabkan kekeliruan dalam analisis masalah. Untuk itu, perlu adanya kejelasan metode dan alat ukur. Next. Selanjutnya adalah prinsip prioritas. Prinsip prioritas terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama tepat guna atau prinsip efektivitas, yang merupakan pola berpikir dan bertindak yang mengutamakan pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah tepat cara atau prinsip efisiensi, yaitu menggunakan sumber daya yang sedikit mungkin untuk mendapatkan hasil yang seoptimal mungkin. Yang ketiga yaitu rumusan sasaran adalah SMART. Yang pertama yaitu S spesifik, adalah tindakan menimbulkan dualisme penafsiran. M yaitu measurable, adalah mudah dievaluasi keberhasilannya secara kuantitatif. A yaitu achievable, yaitu membangkitkan motivasi dan menantang. Yang R yaitu realistik atau dapat dilaksanakan. Yang terakhir yaitu timeline atau kejelasan tenggang waktu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya lanjut. Sebuah SOP. SOP dapat dikatakan sebagai acuan pekerjaan. SOP adalah untuk menciptakan komitmen pekerjaan dalam mewujudkan good governance sebagai alat penilaian kerja yang bersifat internal dan eksternal. SOP merupakan kumpulan operasional standar yang digunakan sebagai pedoman di perusahaan untuk meningkatkan kinerja yang efektif, konsisten, dan sistematis. Adapun tujuan dibuatnya standarisasi proses kerja adalah yang pertama, menghindari salah pengertian dan salah persepsi. Yang kedua, mempermudah proses dan konsistensi. Yang ketiga, mempercepat pengambilan keputusan yang akurat. Dan yang keempat, merupakan pijakan dalam rangka melakukan improvement. Kemudian yang keempat, beda kerjasama. Astra meyakini bahwa suatu tim yang hebat atau super tim dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik daripada dengan sekelompok orang hebat yang bekerja secara atau Superman. Di antara itu dapat 4 poin yang menjadi titik kerjasama, yaitu diantaranya kematangan individu, jangan menyalahkan orang lain, hubungan atasan dan bawahan, kematangan individu. Tim merupakan suatu kelompok yang terdiri dari anggota yang memiliki kematangan yang tinggi, baik secara karakter maupun tingkat kompetensi. Kematangan karakter ditandai dengan adanya integritas, produktivitas, dan mentalitas kelimpahan. Next. Next. Yang ketiga, hubungan atasan dan bawahan. Hubungan atasan dan bawahan terdiri dari 4 fase. Yang pertama, fase plan, yakni untuk mendapatkan komitmen atau partisipasi. Yang kedua, fase do, untuk kinerja yang optimal. Yang ketiga, fase check, untuk memelihara motivasi. Yang keempat, fase action, untuk problem solving, continuous improvement, dan menarik pelajaran serta perubahan sikap. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk poin keempat yaitu keselarasan antar kelompok dalam organisasi atau intertim yang terdiri dari kejelasan tanggung jawab dan otoritas serta kejelasan lintas fungsi. Next.
Yang kelima yaitu fokus pada keunggulan. Fokus pada keunggulan sendiri terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu bebas dalam mencoba hal-hal baru atau freedom to test new approach. Yang kedua, mengelola resiko atau manage risk. Dan yang ketiga, belajar dari kesalahan atau learn from mistake. Next. Bebas mencoba hal-hal baru atau freedom to test new approach itu terbagi menjadi 3. Tidak mengikuti perubahan, dan menginisiasi perubahan. Keunggulan sendiri bisa tercapai apabila tiap individu kreatif dalam melakukan perubahan. Di antaranya menemukan potensi, membangun paradigma prestatif, dan menemukan standar kerja yang tinggi. Next. Untuk mengelola resiko sendiri, dapat dilakukan antara lain dengan memahami sasaran yang akan dicapai dan implikasinya dengan benar. Kemudian, memahami kemampuan diri dengan benar dan menguasai kompetensi yang diperlukan untuk pekerjaan tertentu. Dan yang ketiga, mengacu kepada sistem nilai yang ada. Next. Untuk yang ketiga, yaitu learn from mistake. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain menumbuhkan semangat saling mempercayai dan menghargai, membangun suasana kerja yang partisipasif, dan menciptakan iklim yang menunjang timbulnya kreativitas. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Mas Fari.